customer base yang selama ini sudah aktif menjadi pengguna Dana. Nah, jadi yang kita lakukan itu beda. Kita itu adalah mau mengedukasi, kita mau mengintroduce, memperkenalkan produk reksadana kepada customer base kita itu. Tadi sempat disinggung juga terkait dengan emas digital. Nah, ketika misalkan user dari Dana nih mau nabung emas digital, lalu dia mau cetak fisiknya nih, itu dari Dana sendiri gimana? Oke. Nah, jadi di Indonesia itu kebalik. Literasinya 60%, artinya yang tahu baik dan mengenai secara jelas itu 60%. Tapi yang inklusi atau yang sudah ada barangnya gitu ya? itu 80%. Betul. Nah, jadi itu ada gap sekitar 20%. Orang yang mungkin tidak mengerti tapi berpartisipasi. Halo semuanya, ketemu lagi dengan podcast Value. Hari ini mungkin teman-teman kaget nih, karena bukan Andika Diskartes yang opening di YouTube ini, gitu. Jadi hari ini kita akan take out podcast dari Andika Diskartes, dan di sini saya dengan Mas Ivan sebagai Head of Investment dari Dana. Oke, jadi podcast Value itu biasa membahas terkait dengan keuangan, investasi, bisnis, dan lain sebagainya. Di sini Mas Ivan sebagai Head of Investment dari Dana ya, akan menceritakan hal-hal yang menarik nih terkait dengan dompet digital atau e-wallet gitu. Siapa sih yang nggak tahu kalau e-wallet ini sudah banyak banget digunakan di masyarakat ya Mas Ivan ya. Jadi data dari Bank Indonesia itu akun dari e-wallet itu udah ratusan juta user yang terdaftar dan mempunyai akun e-wallet. Dan salah satunya dari Dana ya Mas ya. Gitu. Dan penggunaan dari transaksi digital wallet ini banyak banget. Mungkin Mas Ivan bisa ceritain nih gimana strategi dari Dana sendiri gitu untuk menambah user-user yang bisa registrasi ke Dana gitu. Terutama untuk daerah-daerah yang masih di luar Jakarta yang mungkin literasi terkait dengan digital gitu masih kurang gitu. Oke. Sore Mbak Nia, thank you loh saya udah diundang sini. Iya, happy untuk sharing-sharing mengenai apa yang sudah dilakukan dan apalagi nih yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat Indonesia ya. Karena Dana ini kita punya misi itu adalah mewujudkan cashless society. Jadi kita itu punya misi kalau bisa ganti dompet gitu loh. Selama ini orang pakai dompet fisik, selanjutnya itu cukup pakai dompet yang ada di handphone. Dan itu juga berlaku sebenarnya buat saya sendiri gitu loh. Saya akan lebih kalau keluar rumah ya, lebih takut tuh lupa bawa HP dibanding lupa bawa dompet. Oh iya, sekarang udah pakai dompet semua nih. Bener, karena di HP itu bisa buat telepon ya, dan juga sekarang semua payment itu sudah bisa dilakukan lewat aplikasi yang ada di handphone. Dan Dana itu adalah salah satu dompet digital yang paling banyak dipakai ya di Indonesia, dan jumlah total user yang sudah download itu sudah lebih dari 2 juta untuk Dana. Wow, banyak banget. Jadi kalau untuk Indonesia sudah 80 juta, berarti sudah banyak ya yang sudah pernah download dan menggunakan Dana. Nah, kemudian tadi pertanyaannya bagaimana nih Dana ke depannya gitu ya. Nah, Dana ini ada dan dipakai oleh masyarakat kita, gak cuma ya di daerah yang kota-kota ya, tapi kita itu juga support untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah yang biasanya itu underserved sama banking. Nah, jadi saya kebetulan nih, saya juga pengalaman saya sebelum join Dana, saya bekerja di bank. Oh iya. Ya, nah saya di bagian wealth management. Oh iya. Nah, jadi biasanya bank-bank itu hanya ada di kota-kota besar. Betul. Pelosok mungkin ada, tapi tidak semua merek bank ada di daerah pelosok. Sedangkan kebutuhan untuk transfer, terutama ya, habis itu akses untuk pembayaran, itu sebenarnya dibutuhkan sama semua orang. Dan apalagi dengan adanya dompet digital itu mempermudah hidup banyak orang ya. Jadi bayangin kalau misalnya saya dulu ya, kalau saya nggak punya banking account, terus saya kebutuhan buat transfer. Nah, saya harus perlu ya mencari orang yang punya bank account, kasih uangnya ke dia, tolong dong transferin ke sini gitu kan.
Nah, biasanya juga ada intermediary, ada biaya intermediary kan. Mungkin dia minta uang buat transferin gitu kan. Betul. Nah, semua itu bisa langsung dieliminasi kalau user itu sendiri terekspos dengan dompet digital. Jadi dia cukup download si aplikasi dompet digital, si Dana ini, terus kemudian dia install, pakai, dan habis itu dia bisa lakukan sendiri sebenarnya. Nggak perlu kok orang lain, bisa dikerjakan sendiri. Jadi kita itu membuat masyarakat kita itu memiliki akses atas pembayaran, transfer uang, membuat semua itu lebih simpel. Dan nggak cuma untuk pengguna individual, tapi kita juga membantu untuk UMKM. Karena kan kalau pakai pembayaran digital apa sih yang paling sering dipakai? Salah satu kan ini ya, orang bilangnya itu QRIS. Padahal bahasa yang benar itu keris sebenarnya ya. Keris gitu. Iya, keris seperti senjata. Nah, karena keris itu adalah Quick Response Indonesian Standard. Jadi standar dimanapun kalau UMKM bisa menerima pembayaran digital. Jadi mempermudah UMKM bisnis, mempermudah juga individual untuk bisa melakukan transaksi pembayaran. Betul. Oke, kalau dilihat dari situ, berarti potensi dari dengan adanya QRIS juga sangat positif ya dengan impact-nya ke Dana gitu ya? Yes, betul. Jadi si QRIS ini itu kan lahirnya itu di tanggal 17 Agustus 2019 dan mulai diadopsi itu di Januari 2020. Nah, sebelum itu yang kejadian di Indonesia adalah kalau dulu saya ke toko-toko ya, saya mau bayar gitu di satu store gitu ya, di satu merchant atau jualan ayam misalnya ya, itu banyak tuh di Pampang ada keris QR gitu, QR versi hijau, QR versi ungu, QR versi merah gitu loh. Nah, setiap orang itu punya kode QR yang berbeda-beda dan unik dan enggak interoperabilitas. Kalau saya pakai aplikasi A, dipakai yang QR-nya QR si A. Nah, gitu kan nggak efisien ya dan juga nggak praktis dari si point of view-nya saya sebagai pembayar. Nah, jadi akhirnya dibikin tuh satu standar aja deh. Kita bikin standar Indonesia. Semuanya kalau keluarin modelnya harus seperti ini, persyaratannya seperti ini. Jadi siapapun issuer kode QR-nya itu sama semua. Jadi mau aplikasi pembayaran apapun semua bisa dipakai. Nah, dan keris ini sangat berkembang sangat pesat. It's a very inisiatif yang sangat baik dari pemerintah dan ngebantu hidup banyak orang. Betul. Dan kemudian kalau ditanya implikasi apa nih ke Dana sebagai dompet digital? Ya, tentunya sangat menunjang aktivitas dari sebuah dompet digital gitu. Karena kan dompet digital bisa buat bayar-bayar kan, pakai Dana itu bisa buat bayar kris, tinggal cukup di-scan, langsung bayar. Mudah itu gitu loh. Semudah itu ya. Kalau kemudahannya meningkat, otomatis adopsinya juga akan semakin tinggi. Betul. Nah, jadi adanya kris, dompet digital, Dana, kita semua saling mutualisme gitu loh. Dengan adanya si kris ini mempermudah pembayaran, dengan adanya Dana dan dompet digital itu juga mempermudah hidup banyak orang. Nah, jadi it's a good spiral, semuanya happy, semuanya terbantu dan lebih praktis, lebih efisien dan juga lebih aman ya dan juga mudah untuk kita melakukan bayar-membayar sekarang ini. Betul. Tinggal dibutuhkan kuota aja ya, internet. Nggak perlu ada kuota sih, itu bisa dipakai terus gitu. Iya. Untuk Dan transaksi dan juga menariknya gini. Untuk UMKM terutama ya, kita itu pernah ada survei gitu loh. Kalau sebenarnya dengan menggunakan Dana, contohnya dompet digital, semuanya kan tuh lebih rapi ya, terstruktur ya. Betul. Historical semua kelihatan. Itu sebenarnya salah satu cara itu untuk memberikan edukasi bagaimana sih pengelolaan uang yang baik. Kalau selama ini cuma pakai cash, saya mungkin nggak tahu nih duitnya berapa sih, mesti buka lemari, buka laci, saya hitung satu persatu gitu. Karena kalau pakai aplikasi dengan sangat mudah ketika kita buka halaman si Dana bisnisnya, itu langsung kelihatan kan hari ini pendapatan saya berapa, uangnya berapa, sangat rapi dan kita di mana-mana kan nanti bisa cek nih sama si Kakanda ya. Yeah. Financial planning itu dimulai dengan
pencatatan Mencatat. transaksi yang baik dan benar. Betul. Dan dengan hanya pakai aplikasi, kita udah mulai satu step dari multiple steps right financial planning. Betul banget. Karena dari kita sebagai individu ya, kalau misalkan mau keuangan kita baik ya tadi step yang awal aja dulu dicatat gitu. Kita budgeting tiap bulan berapa sih pengeluarannya dengan adanya dompet digital seperti Dana. Jadi kita bisa nge-track tuh pengeluarannya berapa sih bulan ini gitu. Untuk apa aja dan itu bisa memudahkan kita gitu dalam mencatat. Ya betul, dan nggak cuma pengeluaran tapi juga penerimaan. Oh iya. Jadi betul. kita ada bagian transaction history bisa dilihat, dan kita juga punya statement yang bisa di download Di-download. untuk periode bulanan contohnya. Jadi kita bisa lihat tuh ada grafiknya juga. Jadi mudah, oh saya terima sekian, saya keluar sekian. Ini positif negatif kan ke kontrol dan kelihatan. Oh iya, gitu. Menarik ya. Iya. Oke. Terkait dengan peran Mas Ivan nih sebagai Head of Investment dari Dana. Tadi sempat kita bahas di belakang nih Pak. Kalau Dana ini baru tahun lalu ya kerjasama dengan sebuah aset manajemen untuk pembelian produk investasi seperti reksadana. Mungkin Pak Ivan bisa ceritain nih ke kita gimana sih itu kok bisa Dana bisa kerjasama dengan fund manager investasi ini gitu. Oke, menarik pertanyaannya. Ya, jadi saya cerita dulu. Saya di Dana, saya bagian investment dan insurance. Okay. Jadi peran saya itu adalah untuk memberikan produk-produk yang terkait dan bermanfaat ya untuk user Dana kita dalam hal financial services. Nah, jadi mungkin saya mundur sebentar ya. Dana ini kan core-nya adalah dompet digital, betul ya. Kita itu mensupport untuk melakukan pembayaran, transfer uang gitu kan. Nah, tapi itu juga ngelihat bahwa dompet yang lebih baik lagi kalau kita juga bisa memprovide produk-produk finansial. Apa aja sih financial service Dana itu? Ada bagian lending atau pinjaman, ada asuransi, dan juga ada investasi. Nah, insurans investasi itu di tempat saya, dan untuk produk investasi itu kita ada beberapa produk. Oke. Yang paling tua dalam artian udah paling lama tersedia, ya. itu adalah kita jualan digital emas. Oke. Ya, ada itu emas digital yang artinya bisa dengan jumlah sangat kecil kita itu bisa miliki aset emas. Apalagi kan kalau emas ini sangat common ya, sangat umum gitu loh. Kalau kita tanya semua orang, pernah nggak kamu berinvestasi? Pernahnya di mana sih? Rata-rata orang jawab emas. Dan kita pernah survei itu, emas is produk yang semua orang paling umum mengerti, common. Nah, cuma kalau dulu kan mungkin orang itu sukanya belinya dalam bentuk fisik kan. Yang kalau fisik itu kan jumlahnya harganya agak mahal ya. Jadi dengan teknologi kita bisa bikin jadi fractional. Di Dana itu dengan cuma 0,0001 gram, yang which dengan harga sekarang sekitar 2 jutaan, karena harga emasnya naik terus ya. Itu kurang lebih sekitar Rp200 udah bisa tuh berpartisipasi punya aset emas. Emas digital ya? Yes, dan emas digital sama seperti emas real, emas fisik, harga itu juga naik. Kalau emas fisik naik, harga emas digital juga naik. Jadi itu one of our popular product untuk investasi, terutama yang new to investment. Nah, sekarang lanjut nih pertanyaan Bania ya. Manajer investasi produk reksadana. Nah, kita juga saat ini menjadi gerai dari salah satu manajer investasi. Kenapa investasi gitu ya? Karena kita percaya bahwa dengan investasi ini bisa membantu dan membawa hidup masyarakat pada umumnya itu menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya investasi itu adalah membuat uang kita berkembang lebih cepat. Contoh paling simpel adalah dibandingkan dengan inflasi gitu ya. Karena kalau inflasi itu kan pengertian kenaikan harga umum secara persisten kan. Nah, jadi kalau uang kita kalah tumbuh dibandingkan dengan inflasi, maka secara teori kemampuan purchasing power atau daya beli dari uang kita itu menurun. Contoh kalau zaman dulu nih, misalnya Rp1.000 bisa dapat telur 5 gitu ya. Sekarang Rp1.000 mungkin telur cuma sedikit gitu loh. Nah, jadi kan ya kita nggak bisa bilang telur lu murahin dong gitu kan. What we can do adalah gimana cara supaya Rp1.000 ini
bisa kita bisa beli. bisa tumbuhnya lebih cepat gitu Iya, kan. Dan caranya itu adalah investasi. Nah, di Dana kita bekerja sama dengan manajer investasi atau aset manager untuk menawarkan produk reksadana. Sudah mulai dari sekitar Juli 2024, jadi tahun lalu. Dan progres so far sangat baik ya. Kita sudah banyak dari user-user Dana itu menjadi investor. Jadi kan kalau di Indonesia ini untuk menjadi investor capital market harus punya namanya SID, single identity, betul ya, yang ada di KSEI. Iya. Nah, kita melihat pencatatan SID kita meningkat dengan sangat tinggi dalam 1 tahun terakhir. Kenapa? Karena di Dana itu biasanya besar. Kita mau mengedukasi mereka tadi supaya bisa ada produk pilihan produk investasi yang sesuai dengan profil risiko mereka. Jadi ketika kita tawarin ada demand-nya dan take up-nya so far baik ya. Nah, jadi kita menawarkan pilihan produk, ada si money market, ada pendapatan tetap, ada juga equity buat yang lebih high risk profile. Mereka semua beli, berinvestasi, dan bisa secara overall ya, kalau money market kan umumnya tumbuh terus ya. Jadi mereka getting profitable. Ya, karena mendapatkan return lah. Mungkin saya bilangnya lebih tepatnya mendapatkan return dibandingkan dengan kalau mereka tidak berinvestasi gitu. Uangnya kan kalau di wallet itu kita zero yield ya, tidak ada return. Iya, tidak ada return. Nah, jadi daripada nganggur diinvestasikan supaya bekerja lebih keras uangnya. Oke. Gimana sih caranya Dana untuk menyeleksi aset manajemen biar masuk dan kerjasama nih dengan Dana? Terus ada berapa yang sekarang sudah kerjasama dengan Dana? Oke. Nah, saat ini bekerja sama sudah ada 1 dan berapa lagi ada di pipeline. Nah, kita juga sangat melakukan pilih atau bahasa keren itu due diligence untuk partner yang bekerja sama dengan Dana gitu ya. Betul. Kenapa? Karena kan ketika kita bekerja sama, kita perlu mastiin ini bahwa partner kita ini secara legality, secara izin sudah lengkap ya. Karena produk manajer investasi kan under OJK. Kita harus pastiin tuh izinnya semua lengkap. Dan yang tidak kalah penting adalah kemampuan teknologinya itu juga mumpuni. Kenapa? Karena jumlah transaksi di Dana itu masif. Dan kalau kita kerjasama berarti kan kita harus ada kayak data-data yang dikirim kan. Transaksi kita dikirim ke mereka untuk diproses. Nah, kalau sistemnya nggak mumpuni, nggak akan kuat untuk bisa memproses transaksi yang banyak itu ya. Betul sekali. Karena kalau pada umumnya manajer investasi itu mereka kan biasanya kerjasama kan sama bank, yang lain-lain kan, yang mereka itu transaksi jumlahnya tidak banyak tapi nilai transaksi besar gitu kan. Sedangkan kalau kita di Dana, karena kita mengedukasi masyarakat pada umumnya, jumlah transaksi itu banyak. Tapi mungkin tiket size-nya tidak seperti bank, karena kan ada beberapa yang new to investment. Tapi yang mau di-highlight itu adalah banyaknya itu. Nah, jadi mesti mumpuni tuh, karena kalau enggak, wah nanti bisa kaget nih, jumlah transaksi prosesnya banyak banget ya, kayak gitu sih. Jadi memang menangnya ini di basis pelanggannya ya? Betul sekali. Nah, ini yang juga kelebihan kita, makanya juga waktu kita mau kerjasama, ya banyak yang tertarik kerjasama sama kita. Kenapa? Karena kalau aset manager itu kan mereka biasanya bekerja sama ya dengan gerai atau dengan agen penjual efek reksadana atau APERT ya. Ada yang fisik, ada yang online gitu kan. Untuk bisa mendapatkan exposure terhadap customer yang besar. Nah, kalau kita lihat nih, APERT online itu biasanya mereka itu harus acquisition. Harus bisa mencari nasabah baru supaya mendaftar di dalam aplikasi online mereka. Betul. Nah, kalau di Dana, kita itu sudah memiliki customer base yang besar. Betul. Customer base yang selama ini sudah aktif menjadi pengguna Dana. Nah, jadi yang kita lakukan itu beda. Kita itu adalah mau mengedukasi, kita mau mengintroduce, memperkenalkan produk reksadana kepada customer base kita itu. Jadi kita nggak perlu akuisisi, kita perlu adalah melakukan pendekatan ya kepada user-user ini supaya mereka terekspos. Jadi mereka aware, ternyata ada tuh produk investasi reksadana nih, contoh di dalam aplikasi Dana. Betul. Ada yang produknya sesuai, ya udah saya tinggal beli aja gitu. Udah enak kok, semuanya ready di satu aplikasi, nggak perlu nih kalau saya mau aplikasi lain, saya harus buka pindah-pindah gitu. Nah, enaknya itu
di Dana itu semuanya dalam satu aplikasi, mau transaksi, mau pembayaran, kirim uang, mau beli produk investasi, semuanya itu satu, consolidated jadinya. Oh iya. Itu yang bikin kelebihan dari Dana. Dan ini juga pathway-nya bener ya, karena kan pengguna Dana itu mostly adalah usianya lebih muda, ya nggak sih? Betul. Kalau mungkin yang udah berumur mungkin tidak terbiasa dengan aplikasi kan. Tapi kalau mereka muda-muda kan sudah terbiasa nih pakai aplikasi, jadi pengguna kita. Dan sesuai dengan life cycle, orang-orang yang saat ini muda kan suatu saat akan menjadi lebih mapan, jadi lebih dewasa, dan pasti akan ada kebutuhan produk investasi. Jadi kita mau nih dari sekarang udah ada dan bisa menjadi pertama dikenal sama mereka, sehingga ketika nanti mereka sudah uang yang lebih banyak, mereka taunya investasi pertama saya itu di Dana. Dan kalau bisa udah Dana terus untung. Jadi kan berkesan, dan habis itu bisa terus pakai. Nah, itu harapan kita sih. Kita mau mengedukasi user-user kita supaya bisa kenal dengan produk reksadana. Karena interesting facts ya, Nia. Do you know bahwa actually di Indonesia ini, Indonesia mungkin 270-280 juta kan ya saat ini. Jumlah investor SID yang ada di seluruh capital market Indonesia per Agustus 2025, saya intip dari Keseh punya data ya, itu cuma sekitar 18 juta gitu loh. 18-19 juta lah ya. Nah, yang kalau dibandingin dengan 270-290 juta itu sangat kecil. Kalau dibagi mungkin sekitar 5-6% lah kisaran kasarnya ya. Baru sedikit ya. Baru sedikit gitu loh. Nah, jadi edukasinya itu, literasinya itu kurang sampai dalam. Nah, jadi kita ini pengen hadir supaya bisa bantulah kita mengedukasi masyarakat Indonesia, pengguna Dana yang kebetulan juga banyak ya, retail ini bisa kenal, bisa coba, dan semoga suka dan bisa lebih baik hidupnya dengan produk-produk investasi yang ada di Dana. Oke. Saya sendiri pengguna Dana dan baru tahu kalau ada produk investasi ini, reksadana gitu. Karena biasanya pakai Dana itu buat bayar listrik token gitu dan sebagainya. Ya, nanti baru tahu sih. Iya, nanti boleh dicoba Mbak, nanti kasih tahu dan rasakan gitu. Karena kita tentunya punya tim ya, tim kita, internal produk kita yang berusaha untuk mendesain flow atau step-step untuk bisa registrasi dulu kan, kalau untuk produk reksadana kan dengan sangat mudah. Kenapa? Karena kalau stepnya banyak contoh ya, kan kalau anak muda zaman sekarang kan simple, praktis. Nah, itu yang kita perlu perhatiin supaya kita sesuai dengan aturan yang ada, tapi proses itu simple dan mudah, sehingga bagi mereka, gak lama nih, cepet, praktis, oke gitu, let's go gitu loh. Iya. Menarik banget ya berarti ya Dana ini. Tapi mungkin mundur sedikit nih Pak Ivan. Tadi sempat disinggung juga terkait dengan emas digital. Nah, ketika misalkan user dari Dana nih mau nabung emas digital, lalu dia mau cetak fisiknya nih, itu dari Dana sendiri gimana? Oke. Very good question, dan tentunya kita punya fiturnya. Jadi gitu. Emas digital yang pengguna kita beli itu kan tercatat dong di dalam aplikasi kita. Nanti mereka bisa kumpulin. Kalau udah kekumpul 0,5 gram, itu nanti bisa di convert menjadi emas fisik. Dan keunggulan dari Dana itu adalah nggak perlu ke toko, nanti tinggal pilih aja cetak fisik, nanti barangnya itu kan dikirim ke alamat yang diisi gitu ya? Sama pengguna kita, dan nggak perlu khawatir hilang atau apapun karena itu diasuransiin. Iya. Yes, jadi emasnya itu emas antam, diasuransiin juga. Jadi tinggal semuanya dilakukan secara digital di dalam aplikasi, simple, mudah, cepat, aman, ya. Nanti barangnya akan sampai. Jadi intinya bisa nyicil sedikit demi sedikit, karena kan kita tahu ya nggak semua orang itu selalu ada uang dingin gitu kan ya, kadang lagi ada kebutuhan, kadang baru siapnya itu sekarang uangnya. Nah, di kita jadi dengan tadi sekitar 200-an masukin dulu aja gitu loh.
kecil, nggak akan berasa, akan menjadi besar, udah besar, siap dicetak. Oke. Menarik ya. Jadi nggak perlu datang ke gerai atau merchantnya Dana untuk cetak itu gitu. Jadi langsung bisa dikirim ke rumah gitu ya. Oke, kalau Dana sendiri gimana sih caranya buat user-usernya tuh belum tahu nih, saya tuh profil risikonya seperti apa. Terus ada nggak sih tips buat usernya untuk pilih produk investasi yang cocok gitu untuk mereka? Karena kalau dari Apert sendiri biasanya udah ada tuh profiling resikonya, apakah sama yang dilakukan oleh Dana? Oke, yes, tentunya kita ada profiling juga, karena profiling itu kan salah satu requirement dari regulator ya untuk memastikan kecocokan produk investasi yang usernya itu ingin miliki dengan pengetahuan dan juga kesiapan dari investor itu kan. Nah, jadi di kita itu, kita ketika user mau mencoba berinvestasi, kita akan memberikan set of questionnaire supaya kita bisa tahu profil dari user ini. Nanti dibagi jadi konservatif, moderat, dan juga agresif. Nanti kalau customer konservatif, misal dia mau beli produk yang lebih high risk, nanti ada pop-up tuh muncul. Produk ini lebih tinggi nih dibanding profil risiko kamu. Masih mau lanjut, kalau klik yes, ya kita sudah memberikan informasi. Tapi kalau, dan juga kita harus tahu nih risikonya apa. Kalau masih menjadi keinginan, ya bisa dicoba. Tapi kita sih tidak merekomendasikan kalau gapnya terlalu beda jauh gitu. Karena sangat penting kalau menurut kita, investasi itu dimulai dari yang paling aman dulu gitu. Yang low risk dulu, dan nanti kalau customer sudah mulai terbiasa, dia sudah mengerti, nanti dia mau invest lebih besar, silakan gitu. Tapi jangan sampai nih, coba-coba awal, kayak ibaratnya mau berenang, nggak tempat yang dangkal dulu langsung dalam kan, jadi trauma seperti itu kan. Ya, kita memberikan banyak poin-poin untuk edukasi. Dan nggak cuma di dalam aplikasi, bahkan dalam ekosistem Dana pun juga kita ada channel untuk edukasi. Contoh sosial media kita itu ada vintage.id di IG ya. Nah, itu memberikan tips and trick bagaimana cara berinvestasi yang baik dan benar, contoh yang simple-simple gitu. Ya, dan ini juga menarik. Kita tuh ada survei ya, OJK itu kan tiap tahun ada survei yang namanya adalah survei literasi dan inklusi. Hasil dari yang terakhir tahun lalu, inklusi di Indonesia itu adalah sekitar 80%. Sedangkan literasi itu sekitar 60%. Masih rendah ya? Iya, bisa lebih baik tentunya. Tapi ada yang aneh nggak Mbak dengan angka itu? Apa tuh? Ya? Nah, jadi mestinya teorinya adalah literasinya itu lebih tinggi dibandingkan inklusinya. Karena literasi kan tingkat pengetahuan, sedangkan inklusi itu adalah orang yang berpartisipasi. Betul. Nah, jadi di Indonesia itu kebalik. Literasinya 60%, artinya yang tahu baik dan mengenai secara jelas itu 60%. Tapi yang inklusi atau yang sudah ada barangnya gitu ya, itu 80%. Betul. Nah, jadi itu ada gap sekitar 20%. Orang yang mungkin tidak mengerti tapi berpartisipasi. Oke. Nah, risikonya lebih tinggi sih. Betul. Nah, jadi pertanyaannya, jangan-jangan mereka nggak mengerti nih apa yang mereka beli. Nah, makanya kita juga mau handhold ya, kita punya user untuk memastikan nih dalam journey mereka ketika mereka beli produk, mereka itu beneran tahu loh apa sih yang mereka beli, dan nggak melulu mengenai potensi imbalannya, tapi juga potensi risikonya gitu. Karena kan kalau di investasi yang namanya imbalan atau return dengan risk is like satu koin gitu kan. Pasti ada risikonya seperti itu. Jadi harus manage risikonya dengan baik ya. Betul sekali. Dan karena tadi ya kita juga customer base kita besar, yang ada di tier, nggak cuma tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, kita itu juga mesti mulainya dengan sangat mudah dan beneran dari basic banget gitu loh. Karena jangankan investasi, produk-produknya apa, mungkin lo tanya investasi sendiri, kamu ngerti gak sih artinya apa gitu loh. Dan itu surprisingly tidak semua orang tahu gitu. Betul. Dan saya sendiri juga di Dana itu kita ada ketemulah sama real user kita. Saya pernah ke salah satu di kota-kota di Pulau Jawa, bukan yang tier 2 ya, tapi tier 3. Jadi luar kota berapa jam lagi kita mesti naik mobil, terus di drop tuh di pinggir jalan ini. Kita ada survei, nanya. Jadi kita punya kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan user-user kita.
yang pengguna kita. Habis itu nanya dong, mohon maaf nih Pak, Ibu, Bapak pengguna? Iya betul. Bapak tahu nggak produk investasi? Pertanyaan mereka, investasi itu apa gitu. Iya. Jadi bahkan sampai dengan tingkat yang paling kita pikir ya dari sisi kita kan, oh masa sih kita selalu bikin produk kan kita asumsi ya. Kadang semua orang pasti punya asumsi-asumsi kan, udah mengerti. Nah padahal yang kita perlu di lapangan itu, yang perlu kita edukasi itu adalah yang sangat-sangat basic. Beneran harus mulai dari yang paling basic untuk mastiin bahwa mengerti gitu loh. Nah ini yang kalau umumnya kan kita kalau di kota pikirnya kamu tahu saya tahu, jadi kita pakai cara pikir kita yang kita sudah tahu gitu. Padahal di lapangannya beneran seperti itu gitu. Nah itu yang tentunya belajar dari sana kita juga mesti ini, makanya seperti jargon-jargon apa kita sederhanakan lah, karena tidak semua orang mengerti, dan kalau bahasanya terlalu tinggi akibatnya orang udah takut dulu gitu, orang nggak ngerti jadi nggak akan eksplor lebih jauh lagi seperti itu. Bahasanya lebih membumi. Membumi, betul banget Mbak. Yes. Berarti menarik ya, program dari Dana ini langsung turun ke customer, bahkan di daerah-daerah yang bisa dibilang terpencil ya, Pak Ivan ya. Iya benar, karena justru mereka-mereka ini loh yang itu harusnya tingkat literasi inklusi itu perlu kita tingkatkan. Karena kalau orang-orang di tier 1, bank itu udah di mana-mana gitu loh. Dan biasanya itu mereka overserve gitu loh. Kalau yang di misalnya kayak Mbak atau saya, kita tinggal di Jakarta, kemungkinan udah pasti punya banking account, dan kemudian lebih dari satu banking account, betul. Nah, tapi kalau kita makin ke tier 2, tier 3, tier 4, belum tentu memiliki banking account, dan kemudian ya banyak yang bisa ditingkatkan gitu loh. Nah, itu yang juga kita terus kembangkan juga gitu, karena kita mau cashless society itu bukan cuma di kota-kota besar, tapi harus bisa tembus nih penetrasinya sampai dengan kota yang paling ujung manapun. Karena dengan teknologi kita itu bisa menjangkau semua yang pakai handphone sebenarnya. Semua yang pakai handphone, dan itu juga udah part of our consideration juga. Nggak semua, contoh ya, nggak semua handphone itu handphonenya bagus. Iya betul. Betul kan? Jadi ketika kita bikin aplikasi pun, contoh sesimpel ukurannya nggak boleh terlalu besar, karena kalau terlalu besar downloadnya lama, aplikasi terlalu berat loadingnya lama, contoh ya. Nah itu juga jadi challenge di bagian tim kita supaya bisa aman, cepat, kemudian juga ukurannya bisa diakses oleh berbagai kalangan dengan berbagai tipe handphone gitu loh. Nah itu kan yang seperti ini mungkin orang pikir itu aja. Bahkan buat installnya aja tuh kita udah perhatikan juga untuk pasien itu beneran bisa penetrate sampai ke ujung-ujung banget seperti itu. Oke. Mungkin ada yang, kalau ada yang nonton nih di YouTube, Dana ini kan ya dalam tanda kutip memang digital wallet gitu ya. Untuk top up di akun Dana berarti harus melalui virtual account banking atau bisa store uang nih kemana gitu? Kita itu ya paling umum pasti kan ada nomor ya. Habis itu tinggal di transfer ke nomor itu, nanti otomatis stopnya keisi. Itu yang pada umumnya. Nah tapi kita juga bekerja sama dengan mitra, di mana bisa kasih cash, habis itu nanti mitra itu yang akan naikin ke sistem dan bisa ke reflect. Nah itu dengan mitranya itu dengan ini minimarket ya, minimarket lah ya seperti jadi itu. Memang terjangkau sekali untuk ya, top up. Betul, dan juga kalau di dalam roadmapnya Bank Indonesia sendiri itu kan ada namanya nanti QRIS yang bisa store juga, QRIS bisa tarik. Nah jadi itu juga dalam pengembangan untuk bisa kapabilitas seperti itu. Jadi bahkan nggak perlu minimarket, dengan orang yang bisa store tarik dengan parameter terkait kita juga bisa. Nah jadi sebenarnya jalan dari pembayaran digital itu wallet tuh masih panjang gitu, dan selalu ada inovasi dari tahun ke tahun. Betul. Contoh nih yang sekarang nyaman ya, itu juga bisa loh namanya QRIS cross border. Jadi misalnya nih saya ke Thailand, Malaysia, Singapura, kan Jepang juga hanya udah bisa. Tinggal scan aja itu bisa langsung bayar pakai wallet. Praktikal banget, dan nggak perlu tuh ke money changer lagi, nuker-nuker siapin uang cash. Bisa loh langsung pakai
QRIS. dompet digital. Iya, betul. Menarik. Lalu gimana nih dari strategi Dana untuk monetize pertumbuhan dan growth dari Dana sendiri? Oke, kalau bilang monetize, kita itu tidak ada biaya kok untuk penggunaan aplikasi Dana gitu ya. Aplikasi Dana itu bisa bebas di-download, bisa di-install, bisa dipakai, dan berbenefit itu free gitu. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita menjual beberapa produk, contoh ya, dan dari situ kan tentunya dari penjualan produk, misalnya beli pulsa, beli apa, nah itu yang ada sebagian buat income. Nah, jadi berdasarkan jumlah transaksi. Jadi semakin besar jumlah transaksi, ya itu juga ada tambahan income untuk Dana as a wallet, seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau bilang, fokus kita itu adalah untuk supaya jumlah pengguna semakin besar, kita fokus kepada growth, dan juga kita lebih ke our mission lagi untuk create a society yang semuanya cashless gitu ya. Jadi kalau dari manajemen kita selalu pikir bahwa ya that monetisasi itu atau revenue akan come dengan sendirinya kalau kita memberikan produk yang memang dibutuhkan oleh user-user kita. Jadi itu bukan our fokus lah gitu. Fokus kita bukan di sana. Fokus kita itu buat gedein base kita untuk memberikan suatu solusi buat user-user kita. Semakin sering dipakai, kita makin happy, seperti itu sih. Semakin banyak transaksi, Pak Ivan. Iya, transaksi ya yang membantu mereka juga. Iya. Bisa dibilang untuk produk terkait dengan investasi dan reksadana itu bisa dibilang masih baru ya. Betul, Pak Ivan, ya? masih baru. Dan sampai sekarang baru Dana nih di e-wallet kayaknya ya. Kayaknya bisa jadi, yes, betul. Nah, kita tuh salah satu gerai yang pertama yang connect langsung ke manajer investasi partner kita. Ya, dan itu juga berbuah ya. Nanti kalau nanti teman-teman Google melihat-lihat, partner kita pun juga salah satu yang dapat award breakthrough ya di industri ini dengan bekerja sama dengan Dana sebagai gerai. Dan sebagai tambahan juga, nggak cuma reksadana dan juga emas digital, di Dana pun untuk produk investasi itu ada SBN, surat berharga negara. Iya, kita bersama dengan partner kita untuk bisa menawarkan penawaran obligasi IPO dari pemerintah. Jadi seperti SR, ORI, SR, ya terus suku tabungan, SBR, semua bisa diambil dari Dana. Kita itu menjadi submidis dari partner kita. Submidis itu sub mitra distribusi. Kita mitra distribusi lah dari Kementerian Keuangan kalau untuk penawaran bonds SBN perdana ya, yang IPO primary market. Primary market. Ya, dan juga secondary pun kita ada. Secondary-nya ada ya, di betul. Aplikasi Dana juga berarti. Iya, semua di aplikasi Dana, beda icon aja. Ada icon primary bonds, SBN, sama icon yang obligasi untuk pasar sekunder. Dan kalau untuk primary market sudah diatur ya sama MOF bahwa tiket sesinya kan Rp1 juta untuk pembelian. Betul. Kalau untuk yang pasar sekunder, kita itu juga retailkan hingga Rp1 juta juga. Bayangin bisa beli SBN di pasar sekunder dengan Rp1 juta. Dan nggak cuma SBN, kita pun juga ada obligasi korporasi. Oh, ada korporasi juga. Yes, dan juga lagi-lagi dengan minimum tiket saya Rp1 juta. Betul. Nah, itu jadi yang kita lakukan itu adalah membuat produk investasi itu bisa terjangkau. Dan terjangkau itu paling mudahnya adalah membuat jumlahnya itu bisa dibeli. Betul. Tentunya kita mau bikin retail lagi kalau bisa 100.000, tapi sayangnya kan ada aturan-aturannya ya, yang paling kecil segitu. Ya udah kita bikin yang paling kecil gitu loh. Tapi tahu nanti ada aturan baru ya. Oh ya, bisa lebih kecil lagi, kita akan lebih senang lagi gitu untuk kita bisa memperkecil basket size-nya lagi atau nilai transaksinya. Tapi kalau sekarang dengan yang diperbolehkan, kita sudah bikin paling kecil di market, dan itu jadi pilihan buat investor, buat nasabah kita, buat user dan juga mungkin investor luar yang selama ini mau mencari produk-produk di aplikasi bank atau di aplikasi lain kok harganya nggak bisa dari Rp1 juta ya. Boleh loh menjadi investor di Dana Apps juga, seperti itu. Salah satu pilihan investasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat gitu ya. Betul sekali. Jadi ini akan bermanfaat buat
user-user kita yang mau mencoba berinvestasi di tadi di obligasi ya, di pasar primary, pasar sekunder. Kita semua siapkan yang customer nyaman aja yang mana. Oke, sesuai dengan profil risiko Betul masing-masing. sekali, ya. Oke. Untuk strategi kedepannya nih dari Dana, ada ekspansi nggak sih yang mungkin bisa di-spill nih ke teman-teman semua? Ekspansi ya, kita sih Dana itu kan dompet digital Indonesia, jadi pasti fokus kita itu ada di Indonesia. Dan misi kita juga masih jauh daripada selesai di Indonesia ya, dengan tingkat tadi literasi masih 60%, masih banyak lah yang bisa kita kerjakan di Indonesia ini, dan itu menjadi fokus market kita di Indonesia. Maksudnya ya kita nggak akan ekspansi, maksudnya market Indonesia aja masih besar banget, nah itu yang akan kita fokusin sih. Dan strateginya itu adalah kita mulai ada financial services, produk financial services untuk melengkapi full life cycle dari pengguna Dana kita. Jadi kita mau cari pinjaman misalnya udah nggak perlu tuh ke apps lain, dari Dana pun bisa. Mau produk asuransi juga nggak perlu ke apps lain, di Dana pun bisa. Nah kita pengen jadi semuanya itu bisa tersedia di dalam aplikasi kita. Jadi user kita itu udah nggak perlu kemana-mana. Kalau udah perlu apa cari aja di Dana, ada di sana. Oke, jadi semua sudah tersedia ya, baik Sudah tersedia. investasi terkait dengan pembayaran harian, bulanan. Betul. Sudah Jadi semua. beneran dompet dan dompet yang dilengkapi dengan pilihan-pilihan produk lain. Jadi semuanya itu sudah nyaman lah bisa dipakai dan semuanya digital. Kita dengan digital itu kan kita bikin supaya produk itu simple. Tentunya kita juga curate lah ya. Kita pilih produknya karena kalau semua produk kita taruh kan juga kebanyakan nggak relate juga gitu. Kalau bukan target marketnya, ya buat apa dipasang juga nggak sesuai gitu kan. Dan kalaupun udah cocok nih produknya, kita juga bikin supaya tampilannya itu intuitif, mudah dimengerti, sehingga bisa mengedukasi dan akhirnya pengguna bisa coba gitu loh. Karena orang kalau lihat screen nih, lihatnya berapa detik sih gitu loh. Sampai 10 menit enggak gitu loh. Lihat berapa detik. Nah, di situ udah mesti bisa understand ini produknya apa, kebutuhannya apa. Nah, kalau itu udah panjang kali lebar, wah ini kayak saya nggak ngerti. Nah, ya itu mungkin kita perlu revisit lagi produknya, pastiin bahwa ini memang sesuai buat target market dari Dana ini gitu. Oke. Apa sih Pak Ivan di tren global yang menurut teman-teman vintage nih seperti Pak Ivan gitu, yang paling mempengaruhi strategi investasi di sektor pembayaran digital? Oke. Kalau kita bilang tren global, yang paling hot itu pasti adalah mengenai AI. Artificial Intelligence. Itu menjadi bahan yang kita udah tahu, nggak sekarang sih, dari kemarin udah tahu. Dan itu makin kita lihat itu dampaknya sangat signifikan ya terhadap kita bahkan sehari-hari gitu loh. Saya dulu mesti Google kalau mau cari informasi. Sekarang bisa dengan visit GPT, search apa udah bisa dapat semuanya dengan cepat kan. Dan AI itu untuk penggunaan implementasi itu besar dan banyak banget gitu loh. Orang yang tidak mau adapt itu pasti akan kalah dengan orang yang adapt dan pakai AI. AI mungkin tidak akan bisa menggantikan manusia, tapi manusia yang dengan with AI pasti akan bisa lebih baik dibandingkan yang tidak pakai AI gitu. Nah, di Dana sendiri kita juga mengadopsi nih penggunaan AI. Sebagai contoh yang paling mudah, kita ada chatbot namanya Dana Digital Assistance. Nah, itu kan juga penggunaan chatbot bisa, dan chatbot itu juga learning gitu dari pertanyaan-pertanyaan dari user kita, dan didesain untuk bisa membantu memberikan solusi secepat-cepatnya, sejelas-jelasnya kepada user-user kita. Itu very related banget nih AI itu terhadap fintech. Karena dengan AI itu ekspektasinya proses bisa jadi lebih cepat, lebih akurat, dan juga resources orang itu mungkin tidak perlu sebanyak dulu lagi, karena berapa itu bisa dilakukan menggunakan AI ini gitu loh. Ya paling simpel juga kita bisa pakai AI untuk menghilangkan pekerjaan yang terlalu repetitif. Bisa minta tuh AI tolong lakukan nih gitu. Nah jadi pekerjaan-pekerjaan tentunya nggak bisa semuanya hilang, tapi bisa bikin kita jadi fokus di beberapa pekerjaan yang require human touch tinggi banget, dan yang pekerjaan-pekerjaan yang model monoton
repetitif itu bisa kita simplified dengan penggunaan si AI ini gitu. Itu very hot topic banget dan setiap dari kita mesti adapt ya. Karena itu nggak cuma di fintech aja, it's everywhere penggunaan AI ini. Oke, wow, menarik banget ya dengan aplikasi Dana yang selain menyediakan platform untuk mempermudah transaksi menggunakan digital wallet, Dana juga memberikan edukasi gitu terkait dengan keuangan. Ada nggak sih pesan atau dari Pak Ivan nih untuk teman-teman YouTube ini? Ya, jadi ini pesan secara general dulu ya. Secara general. Jadi teman-teman ya, background saya itu dari wealth management. Dan saya contoh di reksadana ya. Saya tuh tahu reksadana itu dari zaman dulu gitu. Dari zaman SID itu cuma 2 jutaan. Sekarang udah lebih dari 18 juta. Dari zaman di mana dulu produk-produk wealth management itu hanya eksklusif tersedia hanya untuk orang-orang beruang yang udah nasabah prioritas, nasabah premier gitu ya. Dan emang terbukti dari waktu ke waktu orang yang memiliki akses ke wealth management, produk-produk investasi secara overall tuh hidupnya lebih baik karena aset bisa tumbuh dengan lebih efektif. Nah, semakin dengan perkembangan zaman semakin terbuka nih buat semua orang. Karena kalau dulu kan di zaman saya di bank-bank wealth management, pendekatan itu kan pakai manusia, pakai relationship manager gitu kan. Kalau kamu relationship manager, kamu bisa diajarin nih cara berinvestasi, dikasih market update-nya kayak gini, bisa di-guide lah gitu kan. Nah, tapi itu kan nggak bisa scaling ya, karena kan tergantung jumlah orangnya berapa, dan juga lokasinya di mana, nggak bisa menjangkau semua orang. Tapi sekarang, fast forward, ya udah lama lah ya, saya zaman kerja dulu sampai sekarang, SID udah bertumbuh dengan sangat cepat. Akses buat financial services semakin besar. Dengan adanya online itu membantu, dan bahkan dengan kerjasama dengan Dana juga menambah secara signifikan jumlah SID. Nah, jadi advice saya secara overall adalah kalau kita bisa memberikan akses financial literasi dengan lebih mudah dengan digital, maka ini sebenarnya kesempatan buat orang-orang yang selama ini belum memiliki akses untuk mulai mencoba. Karena dengan digital ini, jadi semuanya bisa lebih terjangkau, dan dengan digital karena cost-nya itu jauh lebih murah. Karena kan tentunya kalau dulu RM harus satu RM buat cover 100 orang. Kalau mau 200 orang ya kali 2 kali 3 kali ini gitu kan. Cost kan mahal. Dengan digital kan semuanya bisa lebih terjangkau dan bisa bikin semua proses itu lebih efisien. Betul. Dan harga transaksi pun bisa ditekan jadi lebih kecil. Jadi kalau sudah tersedia ya bolehlah dicoba seperti itu. Dicobanya juga jangan yang terlalu tidak masuk akal gitu loh. Kalau di investasi itu bukan sulap, bukan hari ini beli besok untung gitu loh. Itu perlu progres, perlu waktu. Apalagi kalau kita startnya small dan pilihan produknya karena kita baru yang konservatif. Ya pasti akan tumbuh, tapi butuh waktu. Betul. Nah itu yang teman-teman perlu kemauan untuk mencoba dan memahami. Dan kalau udah ngerti, udah nyaman, ya silakanlah buat tambah-tambah lebih besar, pilihan produk lebih banyak. Tapi untuk yang awal-awal, let's start right gitu loh. Mulai dari yang teman-teman ngerti. Karena sekarang akses sudah terbuka, sangat mudah buat kita berpartisipasi, bisa buat beli tuh produk-produk investasi. Itu my general advice. Nah, kaitan dengan Dana, sekarang juga tersedia di Dana gitu loh. Jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi, cari-cari di mana-mana, akhirnya ketemu tempat yang jualnya aneh-aneh, contoh, yang legalitasnya nggak jelas, yang malah nanti jadi tertipu, jadi zong gitu ya, tadinya mau untung jadi buntung. Nah, bisa cari di tempat-tempat yang memang sudah bekerja sama dengan memang yang berizin, berlisensi, dan produknya itu sudah curated. Dan Dana adalah salah satu tempat di mana itu bisa diperoleh gitu loh. Dan di Dana juga kita memiliki komitmen ya untuk terus menggandeng nih investor-investor kita. Nggak cuma beli abis itu ya udah ditinggalin. Kita ada series of education, kita ada improvement juga dalam literasi edukasi dan lain-lain, karena ya kita mau tumbuh lah bersama dengan
user-user Bisa. kita. Oke, baik banget ya. Berarti ya mudah-mudahan nanti dari kerjasama dengan fund manager semakin banyak ya Pak Ivan. Jadi produk investasinya juga nanti makin banyak nih. Tentunya akan di-curated by Dana gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Terima kasih Terima kasih Pak juga Mbak. Ivan Ya, datang happy to be di here. Value. Semoga nanti teman-teman yang mau mulai investasi bisa start small dulu dan tentunya harus sesuai dengan profil risikonya karena investasi terbaik itu ketika kita bisa memanage risiko kita nih. Karena kalau ya return pasti orang siapa sih yang nggak mau, tapi risiko itu yang harus kita manage gitu. Oke, teman-teman semua, makasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye. Ya.